Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deviori Dinantika. Kalian bisa panggil saya Fiori. Saya ini mahasiswa aktif semester 3 di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit sharing atau mereview salah satu buku dari dosen hebat saya, yaitu Bu Neng Dara Afia, mengenai salah satu karyanya, yaitu buku yang berjudul Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas. Buku yang berjudul Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas ini diterbitkan pada cetakan pertama tahun 2017 di Jakarta oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Buku ini memiliki tebal sekitar 200 halaman. Sedikit mengenai penulis buku ini, yaitu salah satu dosen saya, Bu Neng Dara Afia ini. Beliau lahir di Pandeglang, Banten pada tanggal 10 Desember 1969. Beliau merupakan dosen di jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Jakarta. Beliau merupakan salah satu aktivis yang turut membidangi gerakan-gerakan perempuan. Dan pengalaman keorganisasian beliau tidak perlu diragukan lagi, karena beliau sempat menjabat sebagai Ketua Pucuk Pimpinan Fatayat Nahdlatul Ulama pada tahun 2005 sampai 2010. Buku ini memiliki 3 bab utama, yang mana dalam bab pertama mengenai Islam dan kepemimpinan perempuan. Penulis mengawali bab ini dengan mengutip salah satu ayat Al-Quran dari surat Al-Hujurat tentang bagaimana manusia di mata Tuhan. Dalam Islam, manusia itu setara. Yang membedakan antara laki-laki dan perempuan adalah tingkat ketakwaannya saja. Lalu yang menjadi pertanyaan pada bagian ini adalah, jika di dalam Islam manusia sudah dianggap setara, lalu bagaimana tentang kepemimpinan seorang perempuan di dalam Islam? Seperti yang kita ketahui, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan laki-laki itu seperti di atas perempuan. Laki-laki harus melindungi perempuan, laki-laki harus memimpin perempuan, dan juga menyebutkan bahwa laki-laki ini adalah qawwam dan bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Hal ini menyebabkan adanya sebuah keyakinan bahwa laki-laki itu selalu superior, sedangkan perempuan ini hanyalah di second class, hanya sebagai pelengkap saja. Sehingga muncullah sebuah hadis yang menyebutkan bahwa tidak akan berjaya suatu kaum atau masyarakat jika kepemimpinannya diserahkan oleh perempuan. Lalu ada seorang feminis bernama Fatimah Mernissi, di mana beliau menentang hadis ini dan kemudian menemukan 3 temuan, yang salah satu temuannya itu adalah ternyata hadis ini adalah diriwayatkan hanya dengan 1 orang. Menurut ahli hadis, jika sebuah hadis hanya diriwayatkan oleh 1 orang atau disebut hadis ahad, maka hadis tersebut harus dipertanyakan atau harus diragukan keotentikannya. Ini juga ditunjukkan di dalam sejarah Islam bahwa ada kok beberapa perempuan yang menjadi pemimpin sebuah kaum atau masyarakat, yang salah satunya ada di daerah Aceh, yaitu Ratu Tajul Alam Syafiyahuddin Shah, yang menjabat pada tahun 1641 sampai 1675. Walaupun Islam tidak membatasi perempuan di dalam hal kepemimpinan, tetapi memang pada faktanya kepemimpinan perempuan ini memang masih sangat terbatas. Di buku ini juga menyebutkan bahwa kepemimpinan itu tidak datang dengan sendirinya, melainkan harus dibentuk. Lalu bagaimana cara membentuknya? Di buku ini dituliskan oleh penulis terdapat 5 cara, yang kemudian saya rangkum lagi menjadi 3 cara. Yang pertama itu, sebisa mungkin sejak dini, pola pendidikan watak antara anak laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan. Lalu yang kedua, kita harus memberi kebebasan nih, antara anak laki-laki atau perempuan. Pokoknya kita harus adil memberi kebebasan mereka untuk mengakses apapun yang mereka mau, jika bisa membuat mereka berkembang. Yang ketiga adalah menghindari pengekangan atas perempuan, karena pengekangan dalam konteks melindungi perempuan ini malah membuat diri perempuan itu merasa merasa lemah, merasa harus dilindungi, merasa terkucilkan, dan sebagainya. Nah, di dalam bab 1 ini ada salah satu bagian yang menurut saya paling menarik, yaitu yang berjudul Kartini yang Terkuburkan. Hajah Siti Masitoh, yang merupakan nenek dari seorang penulis, merupakan seseorang yang hebat yang mengabdikan dirinya untuk mengajar dan mendirikan beberapa sekolah dasar Islam di berbagai tempat. Beliau ini bisa dikatakan tidak pernah mengenal kata feminis, tapi
sikap yang beliau tunjukkan justru mencerminkan sikap-sikap feminis yang mana independen, mandiri, merdeka atas dirinya sendiri, memiliki karisma, dan lain-lain. Pada bab 2 mengenai Islam dan seksualitas perempuan, penulis menceritakan mengenai apa itu perkawinan, tujuan perkawinan, hingga praktik poligami di dalam sejarah Islam. Argumentasi poligami untuk mewadahi hasrat seksualitas jelas bertentangan dengan tujuan Al-Quran. Al-Quran mengajarkan pentingnya menahan hawa nafsu, terutama dalam aspek seksualitasnya. Nah, dalam bab terakhir ini juga ada subbab menarik, yaitu mengenai keperawanan dan virginitas. Keperawanan dalam Islam paling tidak diperbincangkan di dalam 3 aspek. Aspek pertama adalah mengenai hubungan status seseorang, apakah sudah menikah ataupun sudah menjanda. Yang kedua merupakan usaha menghindari praktik hubungan seksual di luar nikah, atau yang sering kita sebut dengan zina. Dan aspek ketiga mengenai konstruksi harga bagi seorang perempuan. Yang mana perempuan ini seperti yang kita ketahui, perawanannya itu akan selalu menjadi tanda apakah perempuan ini suci atau tidak. Padahal kesucian perempuan itu di dalam buku ini disebutkan tidak dilihat dari situnya, melainkan tercermin dari sikap dan perilaku sehari-harinya. Nah, itu aja sedikit review dari saya mengenai buku yang berjudul Islam, Kepemimpinan Perempuan dan Seksualitas. Semoga review dari saya ini membantu dan membuat kalian semakin penasaran untuk membaca buku ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.